kita ke sini gitu ya. Enak, gak ada maksud tuh. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Yang bersukacita sama-sama dengan saya boleh lambaikan tangannya. Yang bersukacita boleh sama-sama kita katakan haleluya. Kencang haleluya. Dalam nama Tuhan, mari kita mulaikan ibadah kita dengan penuh sukacita. Mari sama-sama kita berikan sorak-sorak yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Pada saat ini kita mau sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, amin. Sama-sama kita boleh balik berdiri. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan pada malam hari ini. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak kami puji Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dengan penuh sukacita sorakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama kita katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sukacita lagi. Sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita di hadirat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sukacita lagi, nyatakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Doa permohonan saya minta dan hormat dipimpin oleh Bapak Pendeta Ivan Murni. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. surga di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Malam hari ini kami
boleh menikmati kebaikan Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Tuhan izinkan, Tuhan memberi kasih karunia sehingga kami boleh ada di tempat ini bersama-sama untuk menikmati lawatan Tuhan. Kami percaya ketika kami memberi hati, memberi hidup, Engkau siap melawat kami semua, sehingga kami boleh menikmati karya Tuhan yang ajaib. Tuhan, kami percaya ketika kuasa Tuhan terjadi di tempat ini, jemaat-jemaat Tuhan yang hadir, kami semua akan menikmati kebahagiaan dan kedamaian yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan beri hati bagi kami untuk membuka hati, untuk menerima lawatan Tuhan. Ibadah kami kiranya berkenan di hadapan hadirat Tuhan, dan kami semua dilawat luar biasa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus berkaryalah bagi kami, hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan altar. Tuhan mengkuduskan, pengurapan Tuhan boleh terjadi, baik pemimpin pujian, pemain musik, bahkan hamba-Mu pagi pagi yang Tuhan boleh utus, Tuhan boleh bawa di tempat ini. Kiranya pengurapan Tuhan yang dahsyat itu boleh terjadi, dan terlebih mujizat Allah boleh terjadi di tengah-tengah kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua siap diberkati. Kami mulaikan di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk umat Tuhan yang diberkati. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan malam hari ini. Mari kita membawa segenap hati kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Tujuan hidupku hanyalah
Kalau kami jatuh, Tuhan yang angkat. Kalau kami susah, Tuhan yang hibur. Ketika kami kecewa, Tuhan juga yang kuatkan kami. Ketika kami ada di masa-masa yang sukar, Tuhan yang menyatakan kemuliaan dalam hidup kami. Bagi kami Tuhan begitu nyata. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Engkau bukan Allah yang tinggi di sorga jauh di sana, yang menanti kami untuk kami kembali ke sorga, tetapi pada kenyataannya Kau hadir dalam keseharian hidup kami. Kau kuatkan kami, Kau bela kami, Kau sertai kami, Kau tuntun kami. Itu sebabnya dengan bangga kami nyatakan, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di malam yang indah, dahsyat dan luar biasa ini, setelah kami bekerja sepanjang hari, ini bukan sekedar ibadah oikumene biasa yang kami nikmati bersama, tetapi malam ini malam berkat, malam ini malam sukacita, malam ini malam kemenangan, malam ini malam kesembuhan, malam ini malam lawatan Allah, malam ini malam perjumpaan kami dengan Yesus lewat Roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama bilang Yesus luar biasa. Sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Lihat sekali lagi tepuk tangan yang meriah sebelum berdiri. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita baik, Yesus kita luar biasa, Yesus kita punya rencana yang indah dalam hidup kita. Amin. Senang lihat saudara di IKN, kumpulan orang-orang kesepian yang tidak pernah kecewa karena ada Tuhan yang selalu menghibur kita. Ya kan? Tadi saya ditanya sama Pak Troy, Pak Pantau ini tanya sama saya, lalu bilang, pendeta lagi di mana? Saya bilang, saya pas baru keluar dari hotel. Saya bilang, saya tinggal di Kubika. Saya bilang, saya pas baru keluar dari hotel. Mestinya saya lihat di Google 5 menit saya sampai, kecuali kalau ada macet atau mungkin lampu merah, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara yang udah lama di sini udah lupa macet tuh apaan sih. Ya. Tapi karena saya bergumul hari-hari dengan kemacetan, saya lagi pikir-pikir, boleh nggak saya pindah ke sini gitu ya? Enak, gak ada macet, saudara. Tuhan Yesus kalau jemput kita langsung sampai surga, saudara. Tapi kalau di Jakarta Tuhan Yesus udah jemput di awan-awan nggak kelihatan, karena ada banyak kabut, saudara. Ya kan? Ada banyak penderitaan. Kita udah mulai lari macet, saudara. Tapi di sini saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, kenyataannya, tapi dalam hati penuh dengan tanda tanya. Tuhan, kapan ramai tempat ini? Tapi justru kita terus doa supaya semua pasti ramai. Amin. Sama-sama bilang IKN ini penuh berkat. IKN ini penuh berkat. Sama-sama bilang IKN ini penuh mujizat. Sama-sama bilang IKN penuh kemuliaan Tuhan. IKN penuh kemuliaan Tuhan. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta, kenapa pendeta yakin tempat ini penuh berkat, penuh mujizat, penuh kemuliaan Tuhan? Karena semua presiden dari, saudara belajar sejarah dikit-dikit deh. Kita walaupun pendeta ngerti juga sejarah dikit-dikit ya kan. Saudara belajar dari zamannya Soekarno mau pindahin ke Palangkaraya, bisa nggak? Nggak bisa. Lalu kemudian Soeharto mau pindahin ke Jonggol, bisa nggak? Nggak bisa. Lalu kemudian Gus Dur, Megawati, SBY, semua mimpi presiden pindahin ibu kota. Tapi pas Pak Jokowi jadi. Jadi bayangkan itu doa begitu banyak orang. Saya percaya ini tanah yang diberkati. Amin. Amin ini kayak gak yakin. Yakin. Amin ini kayak
pendeta baru datang. Kita yang hari-hari dia di sini. Ya kan, ketawa kan? Pendeta tuh bisa baca hati orang loh. Dari tatapan mata saudara kosong itu kita bisa baca. Ayo lebih mantap, sama-sama bilang, tanah ini diberkati. Tanah ini diberkati. Tanah ini penuh mujizat. Tanah ini penuh Tanah ini mujizat. penuh kemuliaan Tuhan. Tanah ini penuh Berikan kemuliaan. tepuk tangan kepada Tuhan. Hari ini saya mau share apa yang kamu cari. Taruh tangan kanan saudara di dada, tanya sama diri saudara sendiri, saya cari apa sebetulnya? Ada banyak orang bilang saya cari hidup, yang lain bilang saya cari makan. Tapi Matius pasal 6 ayat 33 bilang, orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Hidup ini soal apa yang kita cari. Hidup ini soal apa yang kita cari. Kenapa ada orang kecewa? Kenapa ada orang lemah? Kenapa ada orang putus asa? Kenapa ada orang tertekan? Karena menurut dia tidak mendapatkan sesuai apa yang dia cari. Tapi saya percaya anak Tuhan mencari sesuatu yang dia tahu apa yang dia cari. Karena kita harus tahu dari mana kita datang. Oh, saya dari Palembang, pendeta. Saya dari Bojonegoro, pendeta. Bukan itu. Alkitab bilang, kamu berasal dari Allah. Gak ada yang bilang amin sih. Amin. Saya kayaknya enggak, pendeta. Saya dari kampung kodok, pendeta. Astaga. Kamu berasal dari Allah. Makanya Alkitab berkata kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Siapa yang setuju dunia hanya tempat lewat? Amin. Dunia ini hanya tempat lewat. Kita bukan orang dunia yang berjuang masuk surga. Kalau kita orang dunia yang berjuang masuk surga 0,1%, saudara-saudara. Tetapi kita ini orang surga yang ada kembali pasti ke surga, ditempatkan di muka bumi with a divine purpose. Sama-sama bilang sama saya, tujuan ilahi. Tujuan ilahi. Bilang sama sebelah saudara, saya orang surgawi. Saya Ada orang surgawi. dengan tugas. Amin. 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 Ini yang kita mau belajar sama-sama. Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Sebenarnya setelah ini nggak ada acara apa-apa lagi kan? Saya juga enggak. Saya mau jalan-jalan juga, tadi udah saya jalan-jalan. Jadi kalau saya selesai kira-kira jam 11, jam 12 masih oke toh? Oke. Sampai pagi. Nah, saya udah disiapin kursi juga, pasti kalau saya capek saya duduk gitu. Lalu patroli juga ada janji kalau jam 10 belum, nanti ada bakso, ada somai. Pokoknya tenang aja saya di sini ya kan. Amin. Kalau mau kencing. Kemarin pagi saya masih ada di sini. Tenang aja saudara. Ya kan kita sama-sama nggak ada kerjaan kan. Haleluya. Anggap aja ini doa semalam suntuk saudara-saudara ya kan. Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Ya kan? Saya juga istri saya ada di sini, apa yang saya perlu khawatirkan ya kan. Saudara juga keluarga di Jakarta semua kan ya. Iya kan, kita sama-sama di sini. Kursi di sini enak, pemandangan ke depan lumayan gitu asli. Kadang-kadang kita lihat muka kita sendiri. Saudara ke depan kalau mata saudara tajam, saudara lihat istana. Kalau mata saudara agak buram-buram, lihat muka sendiri. Mungkin memang syarat kerja di IKN mesti lucu kali ya. Masuk. Orang di sini kalau stres berat, bener deh. Tiap hari masuk ke Elmina, saudara ya. Tapi kalau model-model kayak saudara ini bisa bertahan di sini. Hanya orang lucu yang bisa bertahan di IKN ini. Haleluya. Injil Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Di bawah judul perikop murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, maksudnya Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang.
Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Dan pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan biasa. Pertanyaan ini harus ditanyakan pada setiap orang. Sebetulnya saya cari apa? Saya kerja tuh cari apa? Saya pindah ke IKN tuh cari apa? Di sini ada yang belum menikah nggak? Memang orang kalau belum menikah dia tertawa karena dua. Yang pertama karena udah stres berat. Yang kedua karena sedikit-sedikit masih punya pengharapan. Nah, saudara yang belum menikah, tanyakan pada diri saudara, saya nikah ini tujuannya apa yang saya cari? Karena persoalannya banyak kekecewaan terjadi karena kita nggak tahu apa yang kita cari. Ngerti nggak saudara? Kenapa kamu menikah? Ya saya menikah supaya ya suami saya bisa bahagiain saya, suami saya tuh bisa ngerti saya, suami saya tuh bisa peduli sama saya, ya suami saya bisa dia memberi nilai tambah. Lalu sebetulnya mau jajah laki lo atau apa sih? Kesian banget laki lo, tugasnya terlalu berat. Iya, kamu nikah untuk apa? Iya, supaya istri saya bisa perhatiin saya, istri saya ya bisa siapin makan buat saya, ya istri saya bisa nolong saya. Kawan, kayaknya lu yang butuh pembantu deh, bukan istri. Ada banyak kekecewaan terjadi, ada banyak orang putus asa terjadi karena dia nggak tahu apa yang dia cari. Jelas nggak sampai di sini? Makanya mereka gampang sekali bilang, kami mau ikut Yesus, kami mau ikut Engkau. Tapi apa yang kamu cari? Daniel ikut Tuhan, ya kan? Tetapi dibuang ke gua singa. Yusuf ikut Tuhan, dibuang ke dalam penjara. Kalau yang kita cari Tuhan, apapun yang terjadi kita tahu Tuhan yang terbaik. Amin. Sama-sama bilang Tuhan yang terbaik. Tuhan yang terbaik. Tapi kalau yang kita cari berkat, kalau yang kita cari kenikmatan, kesenangan, saya menikah supaya istri saya bisa buat begini, saya menikah supaya suami saya bisa buat begini, akhirnya yang ada hanya tuntutan. Makanya bahagia buat kita seandainya, ya pendeta, seandainya suami saya bisa ngerti saya, hidup saya lebih bahagia pendeta. Seandainya usia saya sekarang saya udah nikah, teman-teman saya ada yang punya anak, saya cuma lari-lari sama anjing tiap hari. Jadi orang kalau yang dia cari salah, kebahagiaannya kebahagiaan seandainya. Saya punya supervisor, aduh, perawan tua dia mendengar, galaknya minta ampun. Kadang-kala saya pikir, aduh, sekali-sekali dia kena serangan jantung, lewat sama dia ini. Nah, kita kadang-kala jadi pikirannya aneh-aneh karena kita nggak jelas apa yang kita cari. Tapi saya percaya dalam hidup ini, hidup Kristen kebahagiaannya bukan seandainya, sekalipun. Hidup Kristen kebahagiaannya apa saudara? Sama-sama bilang sekalipun. Sekalipun saya dibully, sekalipun saya dalam tantangan, sekalipun saya menghadapi masalah, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin Dia berkuasa. Yang setuju katakan amin. Kalau kita sudah ada pada sampai titik iman, kebahagiaan kita sekalipun, maka kita gak akan kecewa. Daud bilang, melewati lembah bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Daud menghadapi Goliat, dia bilang, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan dembi, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam.
Amin. Sampai kok dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi ini jawabannya. Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, Dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Sekalipun kami dalam tekanan, sekalipun kami dalam bahaya, Tuhan kami adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Dan saya katakan amin. Karena itu Yesus menekankan, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah kau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Sama-sama bilang sama saya, marilah dan kamu akan melihatnya. Dan kamu akan melihatnya. Jadi sekarang mereka yang mungkin selama ini datang karena ikut lihat mujizat Kristus, lihat hal-hal dahsyat Kristus, sekarang Kristus bongkar pikiran mereka, mari dan lihatlah. Mereka pun datang dan melihat di mana Ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Saudaraku, mereka mau melihat langsung. Karena saya percaya iman bukan pengetahuan. Sama-sama bilang sama saya, iman bukan pengetahuan. Iman bukan pengetahuan. Faith is connection. Iman adalah hubungan. Sama-sama bilang sama saya, iman adalah hubungan. Iman adalah hubungan. Sama-sama bilang sama saya, iman adalah hubungan. Iman adalah hubungan. Iman Kristen bukan saya tahu tentang Alkitab saya. Saya tahu tentang Yesus saya. Tapi iman Kristen saya alami kuasa Tuhan saya. Amin. Tanpa mengalami kasih Kristus, kita akan capek berdoa. Karena kita merasa, aduh pendeta, saya udah doa sampai capek pendeta. Saya nggak lihat mujizat. Saya juga bingung, ada orang yang bilang saya doa sampai capek. Mungkin dia sambil doa push up. Bapak, aku datang kepada. Masih mending kalau bisa push up. Ada orang yang bisa push tapi never up. Doa nggak mungkin bisa capek. Doa justru membuat kita makin kuat. Amin. Itu sebabnya selalu saya bilang semua agama sama, mengajarkan yang baik. Tetapi kekristenan bukan agama. Tapi kekristenan adalah connection with God. Hubungan dengan Tuhan. Makanya ketika murid-murid Yesus bertanya, Guru ajarlah kami berdoa, Yesus mengajar murid-muridnya berdoa dengan bilang apa? Bapa kami yang di surga. Waktu Yesus bilang Bapa kami, berarti pertanyaan, who are we? Siapa kita? Sama-sama bilang sama saya, anak Tuhan. Siapa kita? Anak Tuhan. Siapa kita? Siapa kita? Anak Tuhan. Remember, setiap kali bangun pagi bilang aku anak Tuhan. Setiap kali kau menghadapi tantangan bilang aku anak Tuhan. Setiap kali doamu belum dijawab, aku anak Tuhan. Setiap kali diomelin pimpinan bilang aku anak Tuhan. Setiap kali kau gagal dalam langkah-langkahmu, setiap kali apa yang kau cita-citakan tidak berhasil, gak usah kecewa, saya udah gak kuat, saya udah gak kuat, saya mau mati aja. Kau pikir mati gampang kah? Ada banyak orang kalau putus, saya mau mati. Pas bengek gue, Tuhan tidak kuat membaca, bagus sedu Tuhan. Ya, apa mau mati, saudara. Iya kan? Hari ini saya cuma mau bilang, apapun yang terjadi kita bilang saya anak Tuhan. Saya anak Karena Tuhan. saya anak Tuhan, Tuhan pasti bela saya. Karena saya anak Tuhan, saya pasti dapat yang terbaik. Karena saya anak Tuhan, kalaupun saya dilatih dan saya dididik,
saya akan keluar sebagai pemenang dalam kemuliaannya. Katakan amin. Lanjut. Dalam pendahuluan saya catat begini, pertanyaan yang seringkali kita perlu tanyakan dalam kehidupan, jangan sampai, karena kita mesti tanya ini, apa sih yang kita cari? Nah, saya coba catat di sini, jangan sampai yang kita cari hanya keuntungan sesaat. Kenapa orang bohong misalnya? Ya, saya sih anak Tuhan, pendeta saya sih sebetulnya nggak mau bohong, tapi ya gimana pendeta, saya kepepet. Jadi yang dia pikir keuntungan sesaat. Masa bodoh nanti gimana ceritanya? Pokoknya yang penting persoalan saya hari ini selesai. Kenapa orang lakukan hubungan seks sebelum nikah? Siapa yang pernah coba maju ke depan bersaksi seperti itu? Pendeta ini suka bikin malu. Oh, enggak, saya suka. Aduh, kadang-kadang saya suka dengar banyak pendeta-pendeta kejem banget gitu, suka menghakimi orang. Apa itu ke gereja masih melakukan hubungan seks sebelum nikah? Apa itu ke gereja selingkuh? Tidak layak di hadapan Tuhan. Kan kasihan. Orang udah berdosa, diusir di gereja. Kalau saya enggak loh. Saya percaya Yesus datang untuk orang berdosa. Coba, siapa yang selingkuh sama pernah melakukan hubungan seks? Nah, kita foto bersama yuk. Pendeta itu memang dia menghakimi sih. Tapi kan malu kalau gitu. Tapi kan saudara kan ngadepnya sini kan. Saya kan ngadepnya sana. Ada 3 orang mau berdiri tadi. Dia nggak sadar, dia baru mau berdiri, gue dikerjain. Tapi udah kelihatan orangnya. Tapi jangan khawatir, saya nggak mungkin ngadu. Cuman ada di kamera situ, sempat terekam. Dan saya seneng nih korban di sini. Ini bisa nggak setiap minggu kebaktian di sini? Saya udah males korban di Jakarta ya. Orang di Jakarta stres semua. Saya kalau khotbah dilihatin gini. Di Jakarta nggak enaknya, kalau saya lagi khotbah, sebentar-bentar pasti ada jemaat yang ini. Dia mikir kok pulangnya gimana, macet. Kalau di sini kan kita nasibnya sama semua, malah juga ada kerjaan. Jadi saya biasanya dibisikin panitia, khotbah jangan lebih dari 45 menit. Tadi saya dibisikin Pak Troy, khotbah di sini bebas sampai malam. Jadi, kenapa orang bohong? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang selingkuh? Gue bete sama laki gue bete sama bini gue. Pokoknya gue cari yang now and today my problem is solved. Tapi hari ini saya mau bilang, untuk apa kita cari keuntungan sesaat tapi kehancuran selama-lamanya? Seandainya Yusuf mau, Yusuf kan diganggu sama istrinya Potifar kan? Hari demi hari diganggu. Ucup, hari demi hari diganggu. Saudara, kalau Yusuf mau mencari keuntungan sesaat, hari itu juga dia dapat. Silakan Pak, haleluya. Jadi, kalau Yusuf mau cari keuntungan sesaat, hari itu juga dia mendapat deal yang bagus, saudara. Tetapi dia memilih untuk tidak mencari keuntungan sesaat. Tapi karena itu, istrinya Potifar marah loh. Istrinya Potifar bikin framing yang jahat. Saya mau kasih tahu ya saudara, dunia hari-hari ini saya sebut dunia framing. Orang sekarang jahat bisa jadi baik, orang baik bisa jadi jahat hanya karena framing. Yusuf buat apa? Yang jahat Yusuf atau istrinya Potifar? Saya jauh-jauh dari Jakarta. Saya ngomong digratisin darah.
Aduh, ini jemaat lucu-lucu banget ya. Jadi yang jahat sebetulnya Yusuf atau istrinya Potifar. Tapi sekarang di depan Potifar siapa yang kelihatan lebih jahat? Yusuf. Kalau saudara di framing jahat, gak usah stres, gak usah nangis. Air matamu terlalu mahal untuk tumpah buat barang-barang murahan seperti itu. Yang tepuk tangan pasti stres. Air mata kita kalau kita jatuh untuk perkara dahsyat tentang Tuhan. Masa cuma gara-gara diomongin orang? Yang pilih kita, yang sertai kita, yang panggil kita adalah Tuhan. Bilang sama saudara-saudara, yang pilih saya Tuhan. Terus bilang sama dia, terus lu mau apa? Dibuat framing jahat sama istrinya Potifar. Hamba Ibrani yang kau bawa hendak memperkosa aku. Terus Yusuf bela dirinya. Apa tante? Sekali lagi tante. Saya nggak salah dengar. Saya mau perkosa tante. Dia tidak memilih untuk mencari keuntungan sesaat. Saul berbuat yang jahat kepada Daud. Berkali-kali Daud mau dibunuh, berkali-kali dia ditaruh di paling depan dalam serangan militernya, dan dia dipersiapkan untuk dibunuh mati. Dan satu kali Daud lagi ada di dalam gua di En-Gedi, tiba-tiba Saul kebelet. Saya bisa bayangin nggak, orang kalau mau number 2 nggak mungkin ada pengawal. Ngapain orang lagi number 2 pengawalnya berdiri? Nggak masuk akal. Tahu number 2 kan? Nah, kalau nggak tahu cari di Google apa itu. Ya kan? Jadi kan dia totally alone. Ada nggak orang yang number 2 pakai baju perang? Ya nggak ada lah. Jadi betul-betul totally without anything. Nggak ada penjagaan apapun dalam dirinya. Daud di dalam. Saudara pernah masuk gua nggak? Orang dari dalam bisa lihat segalanya di luar. Orang dari luar tidak bisa melihat apapun yang ada di dalam. Selesai dia buang hajat, Daud potong puncak jubah Saul. Lalu dia naik ke atas. Dari atas dia berteriak, kalau aku mau, aku bisa membalas. Tapi aku belajar tidak menjamah orang itu Urambi. Kita tuh kalau kayak Daud, kita cincang. Telinganya kita bikin kalung. Saking jengkelnya kita. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, Daud tidak mencari keuntungan sesaat. Amin. Anak Tuhan ikut aja jalan Tuhan. Jalan Tuhan tidak selamanya yang paling pendek. Jalan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata, tapi jalan Tuhan ujungnya pasti adalah kemenangan dan kemuliaan yang sejati. Amin. Amin. Jadi apa yang kita cari? Yang pertama, jangan sampai kita mencari apa saudara? Keuntungan sesaat. Alkitab bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, jangan sampai kita cari kepuasan daging. Saya bayangin ya, Yesus ada salahnya nggak saudara? Hah? Nggak yakin? Itu pun harus mikir. Saya mau tanya sama saudara, Yesus ada salahnya nggak? Tidak. Pendeta saya lagi mikir, bener nggak ini pendeta ini 12 sampai jam 12 malam? Sebab kita di sini ada yang Batak, ada yang Manado, ada yang Kupang, perut kampung tengah. Cepat muternya pendeta kalau begini pendeta. Saudara bisa bayangin nggak? Yesus ada salahnya nggak? Tidak. Saudara mikirin nggak sih? Yesus nggak ada salahnya.
Tiba-tiba semua orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saya mau tanya sama saudara, Pilatus tahu gak Yesus gak salah? Pilatus tahu gak Yesus gak salah? Segitu kejam, segitu jahatnya, dia sampai cuci tangan. Dia bilang, aku tidak bersalah buat darah orang ini. Dan orang-orang Yahudi waktu yang berteriak, biarlah darahnya tertanggungkan pada kami dan anak-anak kami. Betul saudara? Yesus mati gak kemudian disalib? Yesus mati gak disalib? Mati. Lu gak yakin? Yesus mati gak disalib? Selesai gak? Selesai. Tidak. Hari ketiga dia bangkit. Saudara bisa bayangin nggak? Kalau saudara difitnah orang, dibunuh, mati, hari ketiga bangkit. Apa yang saudara cari? Apa yang saudara buat? Orang-orang yang fitnah saudara kejar, betul nggak? Tengah malam saudara datangin. Udah apa mana ya? Kita bikin dia nggak bisa tidur tiap malam. Orang Manado bilang hilang DP begal-begal itu langsung, hilang DP begal-begal gitu, yang betika-betika gitu hilang gitu saudara. Dia mana? Jam 2 pagi kita bilang Pilatus. Cuci tangan, cuci tangan. Bisa tidur nggak dia? Tak kincing. Ada yang nggak tidur? Dia pasti pernah disakiti orang ya. Kayaknya sih dia disakiti pacarnya itu. Dia bilang, kalau gue bangkit gue cari itu orang. Apalagi dia lagi sama bininya gue. Tapi saya mau bilang, waktu Yesus bangkit apa yang dia buat? Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia memberikan kekuatan. Hidup ini bukan soal kesenangan daging. Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tidak segala sesuatu membangun. Sama-sama bilang sama saya, berguna dan membangun. Kalau pertama tadi saya bilang kita cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Yang kedua saya bilang kita cari yang berguna dan yang membangun. Karena untuk apa kita cari kesenangan dunia? Ujung-ujungnya ngancurin kita, ujung-ujungnya ngancurin rumah tangga kita, ujung-ujungnya ngancurin hari depan kita. Tuhan terlalu baik buat kita. Siapa yang bilang amin tadi? Puji Tuhan, akhirnya ada satu yang bilang amin. Tuhan terlalu baik buat kita. Amin. Lumayan udah. Tuhan terlalu baik buat kita. Amin. Tuhan terlalu baik buat saya. Tuhan terlalu baik buat saya. Tuhan terlalu baik bukan berarti kita gak ada masalah. Tapi di setiap masalah ada aja kasih Tuhan atas hidup kita. Jangan pernah mikir betapa buruknya jalan yang saya sedang hadapi. Tapi selalu mikir di setiap masalah ada saja kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau kita mau jujur, kalau bukan karena Tuhan yang baik, tidak mungkin kita ada sebagaimana kita ada. Amin. Berkali-kali kita ngecewain Tuhan, berkali-kali kita salah, berkali-kali kita ambil langkah yang sangat keliru. Tapi Tuhan juga yang tolong kita. Amin, saudara. Amin. Karena itu yang kita cari, jangan apa yang memuaskan daging kita. Karena yang memuaskan daging kita akan membawa kita pada kehancuran. Tapi kita cari apa yang berguna. Kita cari apa yang membangun. Alkitab bilang begini, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita cari? Jangan sampai kita mencari penghormatan terhadap manusia. Makanya tidak sedikit orang jadi penjilat. Di sini ada yang jadi penjilat.
Bilang sama sebelah saudara, jangan jadi penjilat. Jangan jadi penjilat. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, sesama penjilat jangan saling. Rekan-rekan sekalian, penjilat sudah terlalu banyak. Tidak buka pendaftaran lagi. Anak Tuhan tidak mencari penghormatan manusia. Ada banyak orang yang stres dalam hidupnya karena dia berusaha menyenangkan hati semua orang. Dalam hidup saya selalu bilang, we are not designed to please everyone. Kita tidak pernah didesain Tuhan untuk menyenangkan hati semua orang. Kita didesain Tuhan, exactly everyone is different. Kita diciptakan Tuhan, setiap kita limited edition. Yang artinya sekali di udara tetap di udara. Kita semua apa saudara? Limit. Sekali di udara tetap di udara. Kita ini nggak ngerti bercanda sih, kadang-kadang main nyamber aja. Kita tuh siapa? Sekali di udara. Aduh, you made my day. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kita itu siapa? Anak Tuhan. Limited edition. You are wonderfully made by God. Engkau orang-orang yang hebat di hadapan Tuhan. Amen. Ada orang yang nggak senang sama kita, fine. Ada orang yang nggak suka sama kita, fine. Ada orang yang ngomongin kita di belakang, nggak apa-apa. Satu kali ada seorang bapak kecewa banget, dia sampai matanya berkaca-kaca bilang sama saya, pendeta, saya tuh kadang-kadang jengkel loh pendeta. Saya tuh udah berusaha buat yang baik, tapi ada aja yang ngomongin saya di belakang. Saya bilang, Pak, selama dia ngomongin bapak di belakang nggak apa-apa, berarti dia ada di belakang bapak. Ya kalau dia sekali aja ngomong di depan saya, nggak bisa Pak, dia nggak pernah di depan bapak. Jadi kalau ada orang ngomongin saudara di belakang, nggak apa-apa, dia di belakang. Amin, saudara. Amin. Kenapa dia ngomongin saudara? Dia pengen sekali seperti saudara, tapi nggak bisa. Yes. Kenapa ada banyak orang yang suka ngomongin saudara? Karena kalau dia ngomong tentang dirinya sendiri, nggak ada yang mau denger. Kan gua kemarin begini, beda ya, sisi sekarang apa sih? Ya apa kan dipercaya sama bos? Kalau menurut gue pernah dipakai sama bos. Cincin kali pernah dipakai. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, janganlah kita cari penghormatan dari manusia, karena kita akan up and down. Tetapi Paulus bilang begini, adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Kristus? Kalau aku masih mencari kesukaan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Tapi Alkitab bilang, kepada orang-orang yang diperkenankan Tuhan, Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang kagak perkasa. Amin. Tanyakan setiap pagi engkau berangkat dari rumah, apa yang saya cari? Setiap kali engkau masuk rumah, engkau tanyakan lagi apa yang saya cari. Setiap kali saya mau melakukan tugas-tugas, saya tanya apa yang saya cari. Bukankah yang pertama kita cari kerajaan Allah? Bukankah yang kedua yang kita cari yang berguna dan yang membangun? Dan yang ketiga, bukankah kita cari kesukaan Kristus? Amin. Karena Alkitab saya bilang, selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita Amin. tidak akan turun, diangkat naik, tidak menjadi ekor, tapi dipimpin menjadi kepala. Tuhan Yesus berkati. Berikan tepuk tangan yang berikan. Kalau kita semua kami berdiri kita datang pada Tuhan. Engkaulah yang memberi, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh, sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Katakan keluar hati padaku, Engkau kuperlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang berkata, saya sebetulnya ada sakit pendeta. Kalau saja saya bisa ketemu dokter yang baik, penyakit saya pasti sembuh. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, saya capek di kerjaan saya. Kalau saya ketemu orang yang bisa kasih saya kerjaan yang lebih baik, mungkin hidup saya lebih bagus. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, saya sedang ada kasus pendeta. Kalau saja ada pengacara yang hebat yang bisa tolong saya, mungkin hidup saya bisa lebih bahagia dari hari ini. Saya punya suami nyakitin saya pendeta. Kalau saja saya punya suami yang baik, hidup saya gak seperti hari ini. Pendeta, saya punya orang tua yang abusive. Kalau saja orang tua saya perhatiin saya, mungkin hidup saya lebih bahagia. Saya berasal dari keluarga miskin. Kalau saja saya punya orang tua yang gak sesusah ini, mungkin hidup saya gak semenderita ini. Kita sibuk cari orang. Tapi hari ini tahu gak saudara? Yang saudara perlukan hanya Yesus. Saudara ketemu Yesus, saudara bisa menyelesaikan segala-galanya. Yesus bisa beri damai di hidup saudara. Yesus bisa pulihkan penyakit saudara. Yesus bisa nyatakan mujizat dalam hidup. Haleluya. Alkitab bilang melakukan segala sesuatu seperti kau melakukan untuk Tuhan. Mari kita cari Tuhan. Karena Tuhan bukan pengetahuan yang harus kita pelajari, tapi Tuhan adalah pengalaman yang harus kita nikmati hari demi hari. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan, ampuni aku. Aku banyak mencari hal-hal yang akhirnya membuat aku kecewa. Aku banyak mencari hal-hal yang membuat hidupku akhirnya tertekan sendiri, capek sendiri, putus asa sendiri. Tapi hari ini aku cuma mau cari kerajaan Tuhan. Aku hanya mau cari hal-hal yang berguna dan membangun. Aku hanya mau mencari kesukaan Allah, sehingga hidupku jadi berkah. Jika itu doamu, hari ini taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari kau berkata, jujur pendeta, saya sedang sangat kosong dalam hidup saya. I don't know which way to turn. Saya seperti orang yang bingung dalam hidupku. Setiap pagi aku bangun, aku bingung. Setiap kali aku tidur malam, aku tidur dalam kebingungan. Tapi hari ini aku berkata, aku tahu pada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari kau berkata, saya sedang butuh mujizat. Secara manusia saya udah gak tahu what should I do. Saya udah gak tahu saya mesti buat apa. Tapi saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Dan hari ini aku tahu selama aku cari Tuhan, pasti ada rahmat Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada mujizat Tuhan dalam hidup saya. Aku percaya masih ada mujizat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sore ini doakan. Yang taruh tangan kanan sudah di dada, sekarang boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi di tempat di mana kau berada. Izinkan saya doa Bapa. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua. Kami angkat tangan dua-dua di depan Tuhan, karena hari ini kami tahu yang kami perlukan saat ini adalah Kristus. Karena tanpa Kristus kami tidak punya jawaban. Mungkin kami Kristen, tapi kami gak punya hubungan yang baik. Kami gak punya pengalaman bersama Kristus. Tapi hari ini Tuhan, kami mau mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Dalam tugas keseharian kami mau mencari yang berguna dan membangun. Dalam keseharian kami mau mencari yang menjadi kesukaan buat Tuhan. Karena hari ini kami simpulkan, Tuhan terlalu baik buat kami. Tuhan terlalu baik buat kami. Dan Tuhan, biarlah hari ini firman termeterai dalam kami tahu kami boleh kehilangan apa saja dalam hidup ini, tapi kami selalu punya Yesus dalam hidup kami. Dan ketika kami punya Yesus, berarti kami punya sumbernya, dan kami iman dalam nama Yesus. Sore ini juga kami yakin akan ada mujizat, sehingga kami bekerja dengan lebih semangat. Karena kami tahu kami bekerja bukan untuk manusia, kami bekerja bukan untuk cari uang, tapi kami bekerja untuk jadi berkat, untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Kami tahu kami ditempatkan di daerah yang mungkin buat banyak orang tidak mau memilih, yaitu IKN ini. Tapi kami tahu ini tanah berkat buat kami, tanah kemenangan, tanah mujizat buat kami. Karena kami menjadi saksi sejarah bagaimana Tuhan melakukan hal yang ajaib. Di
kami bukan hanya bekerja di sini, tapi kami juga memilih untuk menjadi tim doa di tempat ini, mendoakan IKN ini. Karena kami tahu sesuatu yang besar akan terjadi di sini. Haleluya. Kalau ada orang-orang yang mengucapkan kutuk di tempat ini, kami patahkan di dalam nama Yesus. Semua kutuk menjadi berkat. Sehingga semua hal yang negatif tentang IKN ini Tuhan ubahkan menjadi hal yang positif. Energi yang positif selalu mengalir. Kalaupun ada kuasa kegelapan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan IKN ini. Tuhan, kalau ada yang terpisah dari keluarganya, Tuhan jaga kami di sini, Tuhan jaga keluarga kami. Kalau ada yang mulai mau membangun kehidupannya, masa depan dari tempat ini, dalam nama Yesus kami membangun bersama Kristus. Jangan lebih satu orang. Terima kasih Tuhan. Saya sudah doa buat setiap saudara. Tapi kalau ada saudara yang merasa saya ingin didoakan, saya undang saudara boleh maju ke depan, yang lain usah kiri kanan. Kalau ada saudara yang khusus ingin didoakan, cepat boleh maju ke depan, kita nggak punya banyak waktu. Dan saya mau berdoa buat saudara, ada bapak, ibu, ada adik muda yang mau didoakan. Nggak usah lihat kiri kanan, cepat maju ke depan dan izinkan saya berdoa buat saudara. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh, setiap jam zaman perjanjian lama. Di depan itu adalah altar tempat korban dipersembahkan. Imam akan mengambil korban yang terbaik, ditaruhnya di altar, dan ketika Allah berkehendak, api dari langit membakar habis korban itu. Korban itu menjadi kesukaan buat Tuhan. Waktu hari ini engkau maju ke depan, engkau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan sebagai korban yang hidup. Engkau gak perlu tahu tentang hari esokmu. Selama Tuhan yang pegang tanganmu, hidupmu pasti akan berkemenangan. Saya gak mau tahu apa yang terjadi kemarin dalam hidupmu, tapi mulai hari ini dan sampai selama-lamanya, anugerah penyertaan kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Gak usah nengok ke belakang lagi, gak usah khawatir untuk apapun. Apapun yang terjadi, selalu imani, aku anak Tuhan, aku pasti mendapat pertolongan Tuhan. Aku anak Tuhan, aku pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Engkau yang ada di depan, engkau maju ke depan untuk mengalami jamaah Tuhan, untuk merasakan kasih-Nya. Biar Tuhan jamah hidupmu sekarang, dan kasih-Nya mengalir di tengah-tengah kita. Sambil yang lain tetap angkat pujian ini. Ya Tuhan, tiap jam Setiap jam yang Tuhan
Yesus Kristus, Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami bangga bekerja di IKN ini, dan apapun tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kami, biarlah kami boleh terus jadi berkat. Karena yang kami cari adalah kerajaan Allah, yang kami cari yang berguna dan membangun, yang kami cari adalah kesukaan Kristus. Biarlah lewat hidup kami berguna, bermanfaat. Lewat hidup kami kerajaan Allah diluaskan. Lewat hidup kami damai sejahtera dipancarkan. Lewat hidup kami kasih Kristus boleh selalu dinyatakan. Lewat hidup kami terang Kristus menyala. Tidak lupa di tempat ini kami berdoa buat Bapak Presiden, kami berdoa buat Wakil Presiden, kami berdoa untuk rencana 17 Agustus di tempat ini. Tuhan, biar pesta kemerdekaan ini dari IKN ini penuh dengan berkat Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk kepala otorita kami, Pak Bas. Tuhan sertai, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri strategi. Tuhan, kami ucapkan berkat sehingga hal yang baik boleh terjadi. Dan tempat ini menarik para investor-investor datang dari mana-mana tempat, dalam negeri mau luar negeri, sehingga kemajuan yang dahsyat boleh terus terjadi. Dan Tuhan, buat yang bekerja di IKN ini, dijauhkan dari segala malapetaka dan segala mara bahaya. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa sehingga setiap mereka yang mendapat tugas untuk kerja di IKN ini jujur, tulus bekerja dengan semangat. Tuhan, mereka dijauhkan dari hal-hal yang jahat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi semua kami yang bekerja di sini boleh bekerja dengan semangat sebagai satu keluarga besar, karena kami adalah pioneers, orang-orang pertama yang ada di IKN ini. Dan kami tahu harinya akan tiba, IKN akan menjadi luar biasa karena ada berkat Tuhan. Kami bukan hanya sekedar menjadi karyawan, sekedar staff di tempat ini, tapi kami juga tim doa yang mendoakan IKN ini untuk pada hal-hal yang baik. Pemimpin-pemimpin kami doakan satu persatu, khususnya juga yang anak-anak Tuhan yang dipercayakan jabatan-jabatan di tempat ini. Biarlah mereka menunjukkan ciri Kristus sehingga berlaku firman. Anak-anak Tuhan di IKN ini akan hidup dalam kemuliaan Tuhan, sehingga berlaku firman, orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Dan para pengurus persekutuan doa juga Tuhan berkati, sehingga terus bekerja keras, sehingga banyak rekan-rekan kami yang semakin mengenal kasih Kristus. Karena kami tahu dimanapun kami berada, tugas kami yang paling utama yaitu menjadi berkat, membawa damai, menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Tuhan terlalu baik buat kami. Angkat pujian sekali lagi. Yang membelah laut, yang terdekat badai, yang mustahil terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Mari kita sorak-sorak yang bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Mari kita sama-sama Tuhan Yesus buat firman-Mu yang datang kepada kami malam hari ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menabur berkat melalui firman-Mu di tempat ini. Berikan urapan baru atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau terus memberkati kesehatannya Tuhan, bahkan rencana keberangkatan untuk besok Tuhan akan menimbakan di Jakarta Tuhan sampai dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik untuk Tuhan di malam hari ini. Engkau memberkati setiap kami yang akan memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk umat Tuhan. Yesus luar biasa.
Dan kami serahkan kepada Bapak Troy untuk membawa kita dalam doa berkat. Ya, sebelum saya tutup dengan doa, kemudian nanti Pak Pendeta Gilbert akan tutup dengan doa berkat. Jadi kita semua merasa bersyukur ya. Hari ini betul-betul mencatat satu lagi sejarah demi sejarah. Dan hari ini kita bisa ada di auditorium ini, kemudian kita bisa beribadah. Jadi Pak Pendeta, Ibu, di sini bukan hanya ada pegawai OIKN, tetapi juga ada masyarakat juga di sekitar juga hadir. Kasih karunia Tuhan semuanya. Lalu kemudian juga ada teman-teman mereka yang bekerja di rumah sakit, Hermina juga ada di sini. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Mungkin juga ada dari rumah sakit Mayapada dan berbagai tempat ya. Dan juga ini ada hamba-hamba Tuhan juga nih di sini, Pak Pendeta ya. Tepuk tangan buat kita semua. Dan juga yang mendukung kita di dalam pujian dan penyembahan ini adalah kawan-kawan kita dari Gereja Betani Nusantara ya, Balikpapan. Kemarin Pendeta Gilbert Lumendong KKR Balikpapan. Nah hari ini ada di sini, pasti ini adalah satu rencana Tuhan yang dahsyat ya. Pak Pendeta sudah yang kelima kalinya kalau tidak salah ya, ada di Ibu Kota Nusantara ini, mulai dari ketika masih titik nol ya, masih hutan semuanya, lalu kemudian bersama dengan Pak Presiden Jokowi di glamping juga pernah, lalu kemudian upacara 17 Agustus tahun lalu beliau juga hadir. Nah beliau bersama Ibu juga pakai baju daerah ya, ketemu dengan saya juga. Nah kemudian hari ini bersama dengan kita patut bersyukur. Jadi Pak Pendeta, Ibu Renda, inilah kami yang ada di sini. Kami mohon selalu doanya. Tadi saya udah catat tuh, kalau boleh saya sering-sering ada di sini. Itu surga mendengar itu Pak Pendeta ya. Puji Tuhan. Jadi Pak Pendeta tadi datang siang sore hari ke Istana Negara, puji Tuhan, masuk ke ruang kredensial, lalu kemudian ke Taman Kusuma Bangsa, lalu kembali ke tempat menginap, dan tadi sudah bertemu dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Puji Tuhan ya. Semua berlangsung dengan baik, semua berjalan dengan lancar, semua karena kasih kebaikan Tuhan. Okumene sendiri ini mungkin juga untuk sahabat-sahabat ada di sini. Jadi kami ini mulai dari ketika kami ada yang masih kerja di Jakarta, ada di Balikpapan, belum berkantor di sini, lalu kita inisiatif kita bikin satu okumene ya, persekutuan doa bersama. Kita pernah lewat Zoom karena waktu itu masih ada di mana-mana, tapi ketika kami di sini, kami sudah mulai dengan doa bersama. Memang belum rutin, tapi dan satu lagi kita pernah juga berdoa di chapel. Jadi ada chapel Pak Pendeta di hunian rusun ASN, ada chapel, jadi itu bisa dipakai begitu. Jadi sudah ada masjid yang sedang dibangun, ada gereja Katolik yang sudah meletakkan batu pertama. Nah, puji Tuhan nanti ada gereja yang untuk Kristiani juga, untuk Kristen juga gitu. Jadi semua ada tempat di situ untuk seluruh agama yang ada di Indonesia. Doakan kami terus, Pak Pendeta, Ibu. Sekali lagi terima kasih kehadiran Pak Pendeta Gilbert Lumendong, Ibu Renda Lumendong. Kemuliaan buat Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Kalau malam hari ini Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan firman demi firman Tuhan. Ada pesan yang Tuhan berikan lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Gilbert Lumendong Tuhan. Tuhan, kami percaya pasti ini bukan satu kebetulan. Kami mendengarkan banyak hal melalui mulut bibir hamba-Mu. Kami diingatkan, kami diteguhkan, bahkan ada yang perlu kami rubah dalam sikap berpikir kami. Cara kami memandang dunia, cara kami melihat keadaan kami, Tuhan, itu menegur kami, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami jatuh, Tuhan angkat kembali Tuhan.
Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau anak-anak-Mu tadi Tuhan mau membuka hati, mereka mau maju untuk didoakan. Kami percaya Tuhan. Dan juga mereka yang ada di tempat. Malam ini bukan malam yang terakhir. Malam ini pasti tidak sia-sia Tuhan. Kami yakin Tuhan. Kami beriman Tuhan. Hati kami dikuatkan. Kalau kami memang harus ubah diri kami menjadi yang lebih baik Tuhan, kami berjanji. Mulai malam hari ini kami mau menjadi anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Amen. Setiap waktu, setiap saat Tuhan. Amin. Karena kami hanya melihat, fokus kami hanya pada Tuhan Yesus. Tujuan kami hanya satu, menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita berdoa untuk hamba kita, hamba Tuhan Bapak Pendeta Gilbert Lumendo bersama Ibu Renda yang ada di sini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu Kau utus di tempat ini Tuhan beserta dengan istri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau besok hamba-Mu akan kembali ke Jakarta bersama dengan istri Tuhan dan asisten Tuhan. Lindungi perjalanan mereka Tuhan Yesus sampai ke tujuan dengan selamat sehat, tidak kurang satu apapun Tuhan. Berkati pelayanan-Mu, pelayanan hamba-Mu di Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan berikan pelayanan Tuhan, berkati, urapi Tuhan Yesus. Kesehatan Tuhan, kekuatan, kesegaran, ide-ide baru Tuhan Yesus Tuhan. Engkau bela Tuhan Yesus dimanapun hamba-Mu di Tuhan mewartakan Injil kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami rindu menerima berkat-Mu. Haleluya. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita tidak akan turun tetapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan, karunia-karunia dan buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita masing-masing, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bersama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada sudah selesai, kita masing-masing bisa saat teduh. Tuhan Yesus berkati. Sampai berjumpa lagi. Haleluya.